Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan IT Infrastructure and Emerging Technology. Nah, di dalam bahasan chapter ini ada 5 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, IT Infrastruktur. Yang kedua, komponen di dalam IT Infrastruktur. Yang ketiga, yaitu tren di dalam komputer hardware platform, khususnya untuk hardware lebih tepatnya. Yang keempat, itu berkaitan dengan software, trennya bagaimana. Dan yang kelima, kaitannya dengan tantangan yang akan timbul ketika kalian memilih untuk memanage atau mengatur IT infrastruktur. Nah, yang pembahasan pertama terkait dengan IT infrastruktur. Jadi, IT infrastruktur ini merupakan suatu investasi dalam bentuk hardware, software, maupun service yang digunakan untuk jasa, untuk konsultasi, edukasi, dan pelatihan yang nantinya akan dibagikan antara satu dengan organisasi, antar bagian bisnis unit di organisasi tersebut. Nah, tentunya di sini untuk IT infrastruktur sendiri merupakan bagian fondasi untuk melayani customer ataupun bekerja dengan vendor dan mengatur di dalam operasional bisnisnya terkait dengan proses bisnis tentunya. Jadi kalau misalnya saya bisa artikan gitu ya kepada teman-teman atau saya simulasikan, di sini ada hardware, lalu kemudian nantinya ada software. Nah, dari hardware ini tentunya diharapkan bisa menunjang untuk bekerja di dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, ketika ada aplikasi yaitu bernama Grab, maka tentunya hardware yang akan kita pakai untuk menjalankan aplikasi Grab itu adalah HP, tablet. Nah, kedua bagian tersebut atau smartphone tersebut bisa digunakan untuk melakukan beberapa macam aktivitas, misal dengan cara memesan driver untuk mengantarkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, atau ketika kita ingin memesan makanan dari satu resto ke resto yang lain. Nah, tentunya yang namanya aplikasi ini itu adalah bagian dari software. Jadi, dengan kata lain, ketika perusahaan Grab melakukan yang namanya investasi infrastruktur TI, yaitu berupa hardware untuk membuat aplikasi Grab itu sendiri, yang nantinya aplikasi itu kalau udah jadi bisa diinstal di HP kita atau di smartphone kita. Nah, tentunya di sini dia sudah mempertimbangkan bahwa yang namanya aplikasi Grab ini nantinya bisa digunakan untuk melayani kita sebagai pihak customer maupun bekerja sebagai pihak vendor, yaitu menjembatani antara pihak Grab dengan pihak customer, di mana vendornya ini adalah kalau misalnya untuk aplikasi GrabFood, maka vendornya adalah restoran. Nah, tentunya investasi di dalam sebuah hardware maupun software ini juga diperlukan layanan. Layanan di sini apa? Mengedukasi atau memberikan pelatihan kepada bagian pihak customer agar nantinya ketika menggunakan aplikasi tersebut bisa lebih paham ketika mau memproses suatu transaksi itu baiknya harus seperti apa. Nah, ini dijelaskan oleh bagian aplikasi Grab tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan IT infrastruktur? IT infrastruktur ini merupakan hal yang terdiri dari secara device tadi, hardware-nya bisa HP, komputer, TV, dan misalnya hardware ini juga ternyata ada alat penyimpanan atau flash disk, hard disk, dan sebagainya. Dan aplikasi software ini juga dimasukkan di dalam infrastruktur TI sendiri atau IT. Nah, tentunya mengapa kok dibuat yang namanya hardware dan software tersebut? Gunanya untuk menunjang operasional di dalam perusahaan.
Tetapi di sisi lain, tidak hanya yang diperlukan untuk melihat gitu ya, investasi di dalam hardware dan software, melainkan juga diperlukan untuk mempertimbangkan anggaran dari segi kemampuan manusia maupun teknisnya untuk mempertimbangkan aplikasi maupun hardware tersebut bisa dilakukan. Jadi ketika ada yang namanya keputusan dari perusahaan ingin melakukan investasi dalam bentuk hardware maupun software, ini juga perlu dipertimbangkan manusianya atau pekerjanya perlu diberi pelatihan atau tidak. Nah, ketika harus diberi pelatihan, berapa biayanya untuk membayar trainernya atau misalnya memberikan uang saku atau uang honor terhadap pihak karyawan yang diberi pelatihan dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini juga harus disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan agar infrastruktur IT dalam bentuk hal ini adalah investasi TI-nya, baik hardware, software, terus pelatihan kepada karyawan, itu juga nantinya diharapkan akan memberikan timbal balik atau bisa disebut istilahnya yaitu break-even point. Mengapa kok diperlukan break-even point? Jangan sampai ketika perusahaan itu melakukan investasi yang besar, ternyata uang yang mereka investasikan tidak kembali. Nah, jelas ini tidak menyenangkan bagi pihak perusahaan. Lalu kita lanjut. Tadi saya sempat singgung tentang pelayanan. Nah, pelayanan di sini ada komputer, di mana karyawan, customer, dan supplier diajari caranya menggunakan device tersebut. Lalu di sisi lain, untuk layanan juga ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini bisa berupa apa? Ada data, suara, dan video yang digunakan untuk menghubungkan dengan pihak karyawan, customer maupun supplier. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu adalah data manajemen. Data manajemen ini digunakan untuk apa? Yaitu berkaitan dengan bagaimana caranya menyimpan data dan mengatur data tersebut agar bisa digunakan untuk analisis. Sebagai contoh tadi, Grab yang digunakan oleh pihak konsumen tentunya berisi data-data dari pihak konsumen tersebut. Bisa ada alamatnya, lalu ada teleponnya, terus ada lagi emailnya. Nah, ini data-data yang dimiliki harus tentunya dijaga dengan baik agar nantinya tidak terjadi kesalahgunaan. Nah, tentunya di sini dalam menyimpan data ini juga harus dijaga, perlu dijaga keamanannya serta bagaimana nantinya data ini kalau disimpan, apalagi kalau dia menggunakan bentuk dalam cloud penyimpanan datanya, tidak menggunakan yang namanya CD, tentunya di sini harus yang namanya diperhatikan juga apakah cloud itu mampu menyimpan semua datanya atau tidak, berapakah kapasitas yang diperlukan. Dan misalnya nanti ingin menganalisis berapa jumlah pengguna Grab, maka bisa nggak datanya yang ada di dalam penyimpanan tersebut ditarik gitu ya, atau dikumpulkan satu persatu data-data konsumen tersebut agar nantinya bisa dianalisa. Nah, kita lanjut ke bagian layanan selanjutnya, yaitu adalah software. Software di sini bisa berbentuk online dan jelas digunakan oleh pihak perusahaan. Nah, apa sih software yang bisa digunakan? Yaitu adalah ERP, yang dimana kalau teman-teman ingat kembali, dia akan menghubungkan masing-masing bagian yang ada di dalam organisasi, saling bisa berkoordinasi satu sama lain. Selain itu juga ada CRM. CRM ini kaitannya dengan apa? Yaitu dengan sisi customer, di mana customer ini nantinya akan dibantu atau di-manage oleh pihak perusahaan dengan baik. Misalnya dengan cara apa? Yaitu ada yang bagian helpdesk. Nah, helpdesk ini nantinya ketika perusahaan merasa customer kita kesulitan, maka kita bisa membantunya melalui telepon ataupun email ataupun yang lainnya agar dengan mudah si pihak customer menghubungi pihak perusahaan tersebut.
Lalu yang selanjutnya adalah SCM. SCM ini adalah Supply Chain Management, yang dimana hal ini bisa digunakan untuk membantu hubungan antara pihak supplier dengan pihak organisasi. Diharapkan ketika mereka memiliki hubungan yang baik, tentunya nantinya akan bisa sangat membantu sekali untuk misalnya memberi referensi dalam bahan material ataupun memberi yang namanya bahan baku itu lebih murah. Lalu yang terakhir yaitu KMS. KMS di sini lebih kepada yang namanya knowledge. Knowledge ini bisa dibagikan dalam berbagai macam bentuk. Nah, tentunya mengapa sih knowledge itu harus diabadikan? Karena bisa jadi ketika karyawan ini keluar dan kita sudah memberikan banyak investasi untuk pengetahuan bagi karyawan tersebut, ternyata ketika keluar itu dia tidak memberikan informasi apapun yang dari dia dapat. Nah, ini juga menyebabkan perusahaan menjadi rugi setelah melakukan investasi terhadap pengetahuan karyawan tersebut. Lalu selanjutnya servis yang lainnya adalah fasilitas fisik. Fasilitas fisik ini bisa berkaitan dengan instalasi komputer, lalu instalasi telekomunikasi dalam bentuk jaringan, instalasi terkait dengan penyimpanan atau database manajemen sistem, atau lebih kepada instalasi software. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan oleh bagian infrastruktur TI gitu ya. Jadi kalau ketika mau menginvestasikan suatu teknologi, ini juga perlu diperhatikan untuk layanan yang bagian fasilitas fisik bagaimana. Perlu nggak kita melakukan yang namanya jasa atau pengadaan jasa terkait dengan instalasi-instalasi. Lalu selanjutnya adalah layanan. Layanan manajemen TI ini berkaitan dengan bagaimana bisa dibuat untuk perencanaan dan pengembangan, serta mengkoordinasikan unit bisnis di dalam bidang akuntansi, biaya TI maupun proyek. Jadi, bagaimana caranya agar bisa layanan dalam bidang manajemen ini? Tentunya misalnya kalau direncanakan untuk menginvestasikan dalam bentuk rupiah, untuk pembelian suatu software, nah bagaimana? Apakah uang ini akan kembali atau tidak? Seperti itu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan matang-matang untuk pengembangannya. Lalu selanjutnya ada bagian layanan untuk kebijakan teknologi informasi. Tentunya untuk standar, bagaimana caranya menggunakan standar teknologi dan bagaimana caranya kalau misalnya menggunakan suatu bentuk jaringan, maka di sini bisa menggunakan yaitu bahasa standarnya untuk di dalam alamat internet website gitu ya, menggunakan www atau World Wide Web. Nah, ini adalah standar ketika menggunakan suatu teknologi informasi berkaitan dengan yaitu internet. Lalu selanjutnya adalah edukasi teknologi informasi. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, diperlukan pelatihan di bagian karyawan tentunya untuk menginvestasikan apabila karyawan ini nantinya digunakan untuk menggunakan suatu software, maka dia diharapkan bisa menggunakan software itu dengan baik agar nantinya bisa dengan mudah untuk membantu operasional di dalam perusahaan. Selanjutnya ada di bagian penelitian dan pengembangan. Nah, ketika suatu teknologi ini diterapkan, diharapkan pastinya dia akan membawa dampak yang positif kepada perusahaan. Nah, ketika perusahaan ini merasakan yang namanya dampak positif, maka perlu juga dipertimbangkan mau dilanjut tidak sampai ke depannya investasi di dalam bentuk teknologi informasi ini. Jangan sampai sudah mengeluarkan uang dengan banyak gitu ya, ternyata investasinya tidak bisa dilanjutkan kembali. Lalu selanjutnya ini tadi gambaran di dalam infrastruktur TI. Jadi infrastruktur TI dan layanannya gitu ya, ini harus sejalan dengan strategi bisnisnya, terus strategi di dalam teknologi informasinya, lalu penerapan teknologi informasinya guna untuk menghubungkan dengan pihak customer maupun dengan pihak yaitu
perusahaan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, beberapa hal ini itu harus sejalan dan mereka jelas harus saling berkoordinasi satu sama lain agar investasi tersebut di dalam infrastruktur TI tentunya bisa mengharapkan yang namanya, yaitu kalau tujuan perusahaan adalah mendapatkan profit yang setinggi-tingginya. Jadi kalau tadi perusahaan Grab yang saya contohkan, maka tentunya dia menginginkan yang namanya usaha menjadi lebih global gitu ya, karena bisa memenangkan hati konsumen atau bisa digunakan aplikasi itu ke seluruh wilayah di Indonesia, misal seperti itu untuk strategi bisnisnya. Nah, tentunya TI strateginya gimana? Tentunya di sini juga bisa harus mengakomodir permintaan dari setiap customer. Apa saja yang diminta? Yaitu di sini dikaitkan bagaimana caranya ketika customer itu memesan makanan atau memesan jasa, dan tentunya di sini pihak Grab harus bisa membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Di sisi lain juga ada di bagian teknologi informasi khususnya untuk penggunaan aplikasi tersebut. Berarti apakah diperlukan edukasi? Tidak, untuk melatih bagian customer. Jika perlu, bagaimana bentuk edukasinya? Jadi dengan kata lain, infrastruktur TI ini itu muncul karena adanya yang pertama strategi bisnis, terus kemudian strategi teknologi informasinya, lalu information teknologinya, sampai dengan pihak yang akan kita jadikan untuk sasaran dari pihak perusahaan gitu ya, untuk membantu mewujudkan yang namanya profit seperti itu. Nah, mari kita lanjut. Di sini ternyata di dalam infrastruktur teknologi informasi ada beberapa era atau beberapa tren gitu ya, atau beberapa periode di dalam hal ini. Yang pertama ada mainframe, lalu yang kedua ada mini komputer, yang ketiga ada personal komputer, yang keempat ada client dan server, yang kelima adalah enterprise computing, dan yang terakhir lebih kepada cloud and mobile computing. Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Jadi yang pertama di sini adalah mainframe. Mainframe ini merupakan bagian di mana sebuah teknologi yang diawali dengan series yang dimiliki oleh IBM 1401 dan 7090, di mana ketika awal mula hardware tersebut dikeluarkan, dijadikan transisi atau yang namanya langkah untuk mentransisikan diganti dengan mainframe. Nah, mainframe ini keunggulannya apa? Jadi karena IBM awalnya mengeluarkan seri 1401 dan 7090, maka ketika jadi transisi dalam bentuk mainframe, yang dikeluarkan serinya adalah yaitu IBM 360. IBM 360 ini digunakan untuk apa? Untuk membantu yang namanya time sharing, lalu multitasking, dan virtual memory. Nah, untuk multitasking di sini berarti dalam satu tampilan kita bisa mengerjakan beberapa hal gitu ya. Lalu kalau untuk virtual memory itu lebih kepada dimana misalnya aplikasi ada yang ingin kita jalankan secara virtual gitu, dan tentunya pastinya ada memori yang dibutuhkan untuk menjalankan tampilan virtual tersebut. Lalu kemudian ada mainframe. Mainframe ini ternyata bentuknya bisa digunakan secara online remote. Lalu karena dia dibentuk secara online remote, maka harus ada terminal yang dijadikan sentral untuk menggunakan mainframe tersebut. Nah, mainframe itu bisa diandaikan seperti ini teman-teman. Jadi ada terminalnya yang bisa digunakan untuk menghubungkan dengan komputer satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya mainframe lebih digunakan oleh sistem operator maupun programmer. Lalu kalau mini komputer itu bagaimana? Mini komputer di sini bentuk dari yang namanya selanjutnya perkembangan dari mainframe, di mana hal ini disebut juga dengan istilah Digital Equipment Corporation yang dikeluarkan pada tahun 65, dan
Mainframe ini karena bentuknya besar dan membutuhkan banyak biaya, maka mini komputer ini muncul. Mini komputer yang muncul ini itu memberikan keunggulan, harganya lebih murah, powerful, dan bisa dikustomisasi, atau dengan kata lain bagian-bagiannya bisa diberikan secara request untuk dibuat dan dirakit, dan dia bisa didesentralisasikan. Nah, selanjutnya dari mini komputer muncullah PC yang seperti saat ini kita miliki, muncul di tahun 970 dan bentuknya adalah DOS atau dalam bentuk tampilan yang masih ala kadarnya ya, warnanya biru dan putih tampilan layarnya. Lalu dia juga basicnya dari text-based common language, lalu dia di sini bisa digunakan untuk Microsoft Windows. Terus kemudian ada juga untuk Intel PC, di mana bentuk standar dari penggunaan desktop PC sendiri. Lalu software apa sih yang bisa digunakan untuk PC? Ada terkait dengan prosesor, spreadsheet atau Excel, lalu presentasi, di sini juga PowerPoint, dan bisa digunakan untuk small data management program. Nah, biasanya PC ini bisa digunakan untuk di rumah maupun di perusahaan. Selanjutnya, era yang lain adalah klien dan server. Klien dan server ini diandaikan sebagai desktop maupun laptop yang lagi digunakan oleh si user atau kliennya. Nah, sedangkan server adalah jaringan yang untuk membantu desktop maupun laptop itu bisa beroperasi lebih baik. Nah, di sini klien ini karena tadi diartikan sebagai user, maka user point entry atau dengan kata lain user akan memasukkan suatu teks ataupun perintah di mana ada server yang berfungsi untuk bisa memproses dan menyimpan data tersebut. Tentunya server ini juga bisa dalam bentuk tampilan web ya, atau yang berfungsi untuk mengatur aktivitas jaringan. Jadi misalnya gini, ini kebetulan klien yang klien atau PC atau komputer yang digunakan di dalam perusahaan. Nah, mereka terhubung oleh satu server, yaitu alat penyimpanan data-data yang ada di perusahaan tersebut. Ketika server ini nantinya digunakan, maka ketika data yang sudah diinputkan satu persatu oleh satu PC dengan yang lainnya, akan tersentralisasi semuanya di dalam server ini. Terus kemudian server tersebut berarti dalam hal ini bentuknya seperti apa? Yaitu dalam bentuk ada gabungan antara aplikasi dan fisik secara komputer, yang dimana dia akan menggunakan bentuk jaringan untuk membantu menjalankan komputer tersebut. Selanjutnya ada istilah yaitu multi-tiered client atau server architecture yang disebut dengan istilah yaitu entire client atau server architecture, di mana mereka bisa bekerja dalam satu bentuk atau satu jaringan dan bisa dari beberapa komputer yang nantinya akan saling membagikan satu dengan yang lainnya. Nah, biar teman-teman tidak bingung, seperti ini tampilan dari multi-tier. Multi-tier itu diartikan satu klien memegang satu laptop, dihubungkan dengan internet. Internet di sini dia mengakses misalnya masuk ke Google atau web servernya. Nah, ketika teman-teman mengeklik perintah misal tingginya menara Eiffel berapa gitu ya. Nah, di sini ternyata untuk mengetahui tinggi dari menara Eiffel, kita dari pihak web server akan mengirimkannya dalam bentuk aplikasi server. Yang dengan kata lain ini adalah tampilan UI-nya. Terus kemudian dia akan mengambil data berapa sih tingginya dari menara Eiffel tersebut atau database dari perusahaannya, dari pihak Google sendiri. Terus nanti setelah data diambil baru dikembalikan lagi ke dalam tampilan si klien. Nah, di sini kalau bisa diartikan kembali, web server itu merupakan bentuk web
page yang digunakan untuk merespon klien ketika request suatu informasi. Jadi ketika klien tadi bertanya kepada Google berapa tingginya gitu ya. Nah, yang akan disampaikan oleh si web server, dia juga akan melihat aplikasi untuk mengambil data si pihak data yang ada di Google tersebut, berapa data dari ketinggian menara Eiffel. Baru kalau sudah dapat, dia akan kembalikan lagi ke aplikasinya, balik lagi ke bagian server. Begitu juga dengan seterusnya, aplikasi server juga aplikasi yang bantu untuk menghubungkan antara pihak user dengan organisasi atau yang di sini back-end sistem bisnisnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya diandaikan dengan gambar ini lagi gitu ya, untuk bagian contoh yaitu mengambil data sales, production, accounting, dan HR. Sebagai contoh, si klien ini mengakses yang namanya aplikasi SAP. Nah, aplikasi SAP ini digunakan dengan basicnya yaitu menggunakan internet. Nah, dari internet ini dia akan menghubungkan dengan pihak server utama dari aplikasi SAP tersebut gitu. Lalu dia akan membantu mengambil data, misalnya berapa sih gaji karyawan hari ini. Setelah diambil datanya lewat bantuan dari aplikasi servernya atau aplikasi yang di belakangnya tampilan dari klien ya tentunya, karena ini aplikasi server itu aplikasi yang dimiliki oleh pihak si SAP itu sendiri. Nah, ketika data sudah ditarik terus diambil, lalu akan dikirimkan kembali kepada klien. Nah, inilah yang disebut dengan multi-tier client atau server network system. Oke, selanjutnya adalah ERP. ERP ini muncul tahun 90, di mana dia merupakan hal yang menggunakan standar dalam jaringan dan alat software yang diintegrasikan dalam bentuk jaringan maupun aplikasi. Di tahun 95 di sini dibantu dengan adanya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol IP gitu ya. Ini membantu untuk mengikat hal tersebut bisa bekerja bersama-sama. Jadi IP itu letaknya biasanya kelihatan di tampilan IP address. Jadi IP address itu kelihatan di tampilan dalam bentuk internetnya gitu ya. Tampilan ketika dia mengakses data tersebut secara bersama-sama. Nah, biasanya kalau teman-teman ingat kembali untuk enterprise computing era itu bisa dicontohkan dari software SAP. Maka IP address-nya dari komputer satu dengan komputer yang lainnya ini diaksesnya di mana? Di kantor kah? Atau di rumah kah? Nah, tentunya IP address satu klien dengan klien yang lain juga akan berbeda, atau user satu dengan user yang lain. Jadi, infrastruktur IT di sini bisa dalam bentuk hardware komputer dan jaringan-jaringan yang bisa di dalam perusahaan untuk dibagikan ke seluruh informasi di organisasi yang lain atau di cabang yang lainnya. Jadi ini cara kerja dari enterprise computing era. Jelas karena dia bisa menghubungkan satu cabang ke cabang yang lain, maka ketika kita bekerja dari rumah atau mau bekerja dari manapun, kita juga akan tetap dapat tampilan yang sama dengan pihak kantor yang ada di pusat. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian cloud computing. Cloud computing itu merupakan model komputasi yang dimana bisa berfungsi untuk sebagai bantuan untuk komputer, storage, aplikasi, maupun layanan. Nah, cloud computing ini karena dia bekerja kayak seperti awan gitu ya, maka dia bisa diakses dimanapun dengan device yang berbeda-beda tentunya. Selanjutnya, setelah teman-teman mendapat informasi terkait dengan perkembangan yang mulai dari PC, mainframe gitu ya, sampai dengan ke cloud computing, di sini ada hukum-hukum yang berlaku untuk sebuah
terkait dengan infrastruktur teknologi. Dimulai dari hukum Moore atau dan microprocessing power gitu ya. Jadi di sini di tahun 65, Gordon Moore atau direktur dari R&D atau Research and Development di sini mengenalkan ada istilah yang namanya microprocessor chip yang dikenalkan dalam bentuk chip, dan tentunya dia memiliki biaya produksi yang kecil, sehingga di sini dikatakan oleh Moore bahwa ternyata prosesor ini mengalami perubahan berlipat ganda di setiap tahunnya. Jadi ada 3 bagian dari pernyataan hukum Moore tersebut. Yang pertama, power microprosesor itu akan bertambah 2 kali lipat di setiap 18 bulan. Lalu yang kedua, computing power itu akan bertambah 2 kali lipat di setiap bulannya, dan harga komputasi just akan menurun di setiap bulannya. Nah, mengapa? Kalau teman-teman lihat contohnya itu seperti flash disk awalnya dari 2 GB dikalikan 2 itu 4 GB, dikalikan 2 lagi ada 8 GB, sampai dengan saat ini yaitu sudah lebih dari 16 GB. Nah, tentunya informasi tersebut itu selalu berdasarkan dari hukum Moore, di mana ada informasi yang mengatakan bahwa setiap 18 bulan ternyata storage itu bisa bertambah loh 2 kali lipatnya. Nah, ini contoh dari yang namanya mikroprosesor, di mana mikroprosesor itu diartikan bahwa transmisinya dari awal tahun 70 sampai dengan di tahun 2018 makin bertambah dari tahun ke tahun. Dan untuk harganya awalnya sangat mahal, sekarang malah lebih murah dibandingkan dari awal pertama kali teknologi tersebut muncul. Selanjutnya ada istilah nanoteknologi. Nah, nanoteknologi ini merupakan bagian dari dimana teknologi secara nano ukurannya kecil, hampir seukuran dengan human hair atau seukuran rambut manusia, dan dia jarang sekali terkena virus. Nah, biasanya nanoteknologi ini digunakan untuk individual atom atau molekul yang digunakan untuk menciptakan komputer chip dan device lainnya yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini bentuk dari nanoteknologi. Nah, ini kebetulan adalah nanotubes yang dibuat oleh Stanford University untuk membantu pengembangan suatu teknologi di sana. Lalu hukum yang kedua tadi sudah sempat saya singgung gitu ya terkait dengan hukum Moore. Di sini adalah hukum dari mass digital storage, di mana jumlah dari storage itu bertambah 2 kali lipatnya setiap tahunnya. Nah, maka harganya pun juga akan berturun dari setiap tahunnya seperti itu. Hampir bisa mendekati 100%. Nah, ini untuk bagian komunikasi cost. Jadi kalau dulu harga internet itu sangat mahal, sekarang harga internet malah tidak sampai ada harganya, atau dengan kata lain teman-teman mudah sekali mengakses internet itu atau jaringan internet dengan mengandalkan sinyal wifi, atau dengan kata lain harganya hampir tidak ada atau dikatakan 0 rupiah. Selanjutnya adalah standar dan network effect, di mana standar dan network effect ini merupakan teknologi standar yang secara spesifikasi menyeimbangkan kemampuan suatu produk dan mampu mengkomunikasikannya dalam bentuk jaringan. Dan ini akan lebih murah dibandingkan kalau punya beberapa standar. Jadi tanpa adanya satu standar ini di dalam sebuah jaringan, maka akan lebih mahal harganya. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau untuk standar computing ada bentuknya yaitu Unix, lalu Ethernet, terus kemudian ada IBM. Tadi juga sempat saya singgung, yaitu adalah istilah World Wide Web, di mana standar yang bisa digunakan untuk menampilkan audio, grafik, video ketika teman-teman mengakses suatu tampilan web page.
Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua dari komponen IT infrastruktur. Komponen IT infrastruktur ini apa sih sebenarnya? Jadi komponen infrastruktur TI itu dimulai dari cara bacanya gitu ya. Infrastruktur ini secara ekosistem ada mulai dari komputer, terus OS, enterprise, lalu networking, konsultan, data manajemen, dan internet. Saya akan bahas satu persatu. Di sini contohnya komputer hardware platform. Komputer hardware platform itu semacam device, bisa dalam bentuk PC, tablet, smartphone, yang tentunya dibantu untuk digerakkan atau di sini ada di dalam hardware tersebut ada mikroprosesornya. Nah, mikroprosesor ini ada Intel, ada AMD sebagai penyedia prosesor gitu ya. Tetapi di sisi lain di tahun selanjutnya Apple juga mengeluarkan untuk bagian komputer platform lainnya, ada bentuknya yaitu iPad, iPhone, iPod. Nah, tentunya di sini prosesor yang digunakan juga berbeda-beda, tidak sama antara HP bentuk Apple maupun Android. Yaitu kalau di sini prosesor ada Apple, Samsung, Qualcomm, dan digunakan untuk membantu yang namanya membuat suatu smartphone ataupun PC. Di sisi lain juga ada untuk komputer hardware itu untuk menggantikan penyimpanan data menggunakan cloud computing. Selanjutnya untuk OS platform, di sini awalnya OS itu dimulai dengan adanya yang pertama yaitu ada Microsoft Windows Server, Unix, Linux, dan tentunya open source yang lainnya. Nah, hampir 90% dari PC itu biasanya menggunakan Microsoft Word karena mudah untuk mengatur aktivitas maupun sumber dayanya. Selain itu juga ada yang lain. Di sini ada Google. Itu ternyata OS-nya adalah dari Google Chrome. Itu OS-nya berarti dia membantu untuk mengkomputasikan penggunaan cloud. Tentunya ketika posisinya si komputer itu terhubung lewat internet dan kita bisa melihat atau mencari informasi menggunakan Chrome. Selanjutnya ada Android. Android itu digunakan untuk OS yang bisa membantu mobile device untuk smartphone maupun tablet. Lalu iOS itu untuk bentuk dari operating system, di mana biasanya digunakan untuk Apple iPad maupun iPhone. Selanjutnya ada Microsoft Windows 10 dan Windows 8. Nah, itu bisa digunakan baik dalam bentuk tampilan tablet maupun PC, dan tentunya ada HP Android juga yang menggunakan basic dari Microsoft Windows 10 maupun Windows 8. Selanjutnya adalah Enterprise Software Application. Enterprise Software Application ini terbesar itu digunakan oleh SAP maupun Oracle. Jadi waktu itu saya pernah mencontohkan kepada teman-teman tampilan dari yang namanya ERP dalam bentuk Oracle gitu ya. Jadi dia diceritakan bahwa menghubungkan antara bagian satu unit bisnis dengan unit bisnis yang lainnya sampai dengan menghubungkan pihak eksternal perusahaan, ada supplier dan customer. Nah, Microsoft di sini ternyata juga menempatkan fokus untuk membantu bagian small medium enterprise gitu ya, dengan harga yang lebih murah juga. Selanjutnya adalah data management maupun storage. Di sini adalah data management storage itu menggunakan bantuan dari enterprise, di mana biasanya dilakukan di perusahaan untuk bertanggung jawab memanage data-data yang mereka miliki agar mudah untuk diakses dan digunakan. Untuk promotor atau leading dari database software provider itu ada IBM, ada Oracle, Microsoft, dan SAP itu sendiri. Selanjutnya untuk networking, di sini
Platformnya adalah pertama yaitu Windows Server yang paling sering digunakan untuk membantu yang namanya menggerakkan suatu operating system, dan dia menggunakan basic yaitu LAN atau Local Area Network. Nah, sebagian besar untuk di perusahaan itu biasanya menggunakan Unix. Mengapa Unix? Karena bisa lebih mudah untuk dikustomisasi. Di sisi lain juga ada Local Area Network, itu menggunakan yang namanya TCP atau IP address untuk protokol di dalam jaringannya. Selanjutnya adalah Internet Platform. Internet Platform ini di sini dibantu dengan bantuan ada router, ada hosting, dan tentunya hosting itu digunakan untuk memaintain atau membantu menyampaikan jaringan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan biasanya ada subscriber atau langganan untuk menyewa tempat penyimpanan secara basicnya lewat website. Jadi kalau teman-teman pernah melihat dalam tampilan website, nah hostingnya itu dia atau menyimpan data konten dari website tersebut, biasanya ada pengorbanan yang harus dikeluarkan, yaitu dengan kata lain harus membayar suatu data yang kita simpan di tebeng kepada si penyedia server jaringan tersebut. Yang terakhir dari bagian komponen IT yaitu consulting system atau integrasi service. Di sini consulting itu adalah pionirnya ada IBM, Accenture, HP, Wipro. Jadi ketika misalnya ingin mengetahui tentang Microsoft atau komputer kita misalnya rusak, ya berarti kita pindah ke yaitu di HP atau IBM dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tren komputer hardware platform. Nantikan video saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe untuk dapat informasi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.